Terima kasih sebelumnya, Pak. Mungkin kalau saya mungkin sebagai mahasiswanya Pak Wery, ya butuh pendekatan lagi untuk memahami materinya, terus pendekatan agar mahasiswa juga dapat mengerti apa yang dijelaskan sama Pak Wery. Karena di sini saya juga kebetulan baru Pak, untuk dosennya kurang lebih masih 1 bulan, jadi saya juga butuh arahan sama bimbingannya dari senior-senior. Terima kasih, Pak. Sebentar ya. Oke. Silakan, Pak Wery, mungkin mau konfirmasi dari pernyataan Bu Olive, silakan. Ya Pak, terima kasih atas masukannya Bu Olive. Mungkin betul juga nih kata Bu Olive nih Pak, karena di sini kan untuk sama sepertinya mungkin seperti Bu Olive, untuk coding informatika ini kan yang baru, sama juga Bu Olive, mungkin pengalaman kita sekarang masih sedikit nih Bu. Jadi ya kita sama-sama saling belajar, dan kami mohon bimbingan juga untuk Pak Dion untuk masukannya, dan semuanya dari suhu ya. Oke. Iya, terutama untuk public speaking nih saya Pak. Iya. Iya. Boleh nanti Japri aja apa resepnya, silakan. Iya Pak. Ya, Oke, Pak. nah, Makasih Pak. suasana seperti Bu Olive dan Pak Wery bicara tadi itu yang harus dibina di mahasiswa. Jadi mereka memberi masukan itu lempeng, lugas, penuh senyum, penuh ekspresi. Nah, seperti itu. Berarti social presence-nya sudah terbina gitu. Ya. Oke. Nah, kita minta satu lagi nih. Kalau tadi Pak Wery laki-laki, biar adil ya, biar adil kita harus ada perempuannya. Kepada Ibu Nur Farhanah UNP, kami silakan dengan hormat ya. Membuka saja Ibu, membuka kegiatan pembukaan. Baik, terima kasih Pak Dion atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu-Ibu semua, Bapak-Ibu semuanya untuk kesempatannya pada saya untuk mencoba praktik dalam melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya untuk pembukaan saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya belum semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangatnya luar biasa ini, rekan-rekan mahasiswa ini. Ini sudah pada makan kayaknya, karena sudah nampak energi yang positif itu muncul pada hari ini. Senang sekali bisa kembali hadir bersama rekan-rekan mahasiswa pada perkuliahan kita pada pertemuan yang kedua. Bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat Bu. Ya, tadi ada yang izin lewat grup chat kita karena sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit bisa diberikan kesehatan dan bisa bergabung lagi dengan kita semua pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, agar kegiatan kita ini diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, diberikan kebermanfaatan. Kita awalilah dulu terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, bagaimana rasanya setelah berdoa? Mudah-mudahan tambah plong ya. Jadi tambah semakin positif dalam menghadapi hari ini. Baik, anak-anak semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita, di mana pada pertemuan sebelumnya itu dalam perkuliahan konseling pranikah ini, kita membahas tentang bagaimana kriteria memilih calon pasangan hidup. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa saja kriteria calon pasangan hidup yang terbaik. Jadi apa saja syarat-syaratnya yang akan perlu kita pertimbangkan saat memilih calon pasangan hidup. Nah, ini kan calon-calon konselor di lapangan nanti. Jadi sebagai guru BK tidak hanya bekerja di sekolah, tapi juga akan bekerja di berbagai lingkup
kegiatan di luar sekolah. Nah, salah satunya mungkin akan menjadi konsultan perkawinan di kantor KUA dan juga akan menjadi barangkali ya jadi tim mediator di pengadilan tinggi. Nah, tentunya eh, berbagai permasalahan yang ada di lapangan itu bisa jadi bersumber dari yang pertama adalah saat pasangan itu dalam menetapkan pilihan calon pasangan hidupnya mungkin belum memenuhi ataupun belum melihat menggunakan kriteria yang seharusnya kita gunakan. Nah, harapannya nanti pada saat kita diskusi tentang apa saja permasalahan yang timbul akibat tidak mampunya kita memilih pasangan hidup yang benar dan tepat. Nah, diharapkan nanti rekan-rekan semua bisa dapat informasi sehingga nanti ke depannya kita bisa pergunakan apa yang kita bahas ini untuk kehidupan di masa depan minimal di pribadi masing-masing. Baik, siap kita untuk lanjut ke kegiatan kita. Selanjutnya itu akan Ibu tampilkan beberapa kasus terkait dengan akan Ibu tampilkan video tentang kasus-kasus yang terjadi dalam sebuah perkawinan sehingga kita akan analisis dari 5 kriteria dalam memilih pasangan ini kira-kira kriteria mana yang terlupakan saat memilih pasangan hidupnya. Baik, silakan perhatikan video berikut ini. Terima kasih Pak Dion. Oke, luar biasa. Jadi karena yang ngajar guru BK, jadi kita semua jadi terkesima gitu ya. Nah, ini luar biasa. Tapi walaupun kita bukan dosen BK, kita juga bisa terinspirasi dari Ibu Nur Farhana gitu ya. Jadi bagaimana nada suara itu speak from the heart. Jadi Ibu Nur Farhana itu ngomong itu benar-benar terasa dari hatinya gitu ya. Jadi kalau ngomongnya dari hati, mahasiswa nerimanya juga dari hati gitu. Tidak hanya lip service saja ya. Karena kan kita kan seolah-olah dosen itu kuliah lip service saja. Yang penting sampai materinya. Ya sudah kalau cuma seberat transfer of knowledge ya itu saja. Nanti teorinya akan berlaku lagi. 40 menit pertama kita hanya mampu mengingat 40%. 40 menit kedua kita akan kehilangan 70%. Berganti hari, 20 menit pertama kita akan kehilangan 30%. 40 menit pertama kita akan kehilangan 40%. Berganti hari kita akan kehilangan 70%. Coba bayangkan, kalau tidak ada stimulus, tidak ada hal yang menarik ketika selama kita kuliah. Maka jangan heran, minggu ini kuliah, besok ditanya anak nggak ingat apa-apa. Wajar, karena risetnya begitu. Berganti hari itu 30% tinggal lagi. Itu pun kalau anak baca, kalau mereka nggak baca. Seperti SPBU lagi, mulai dari nol lagi ya Bu, katanya. Nah, ini seperti itu. Makanya pakar-pakar komunikasi, pakar-pakar psikologi, itu menaruh perhatian ya. Jadi kalau kita baca buku psikologi pendidikan, bahwa ternyata menjadi pendidik itu adalah kerja jiwa raga yang luar biasa. Jadi makanya nggak mudah jadi pendidik ya. Jadi benar-benar harus dari hati gitu ya, dari hati. Kenapa? Karena saat kita ngajar itu mindfulness. Betul-betul kita tuh benar-benar asik dengan dunia kita. Jadi nggak boleh nyambi-nyambi. Kalau mindfulness ya, akhirnya kita nggak optimal gitu. Nah ini walaupun Bapak Ibu ada yang baru bergabung, nggak apa-apa. Itu starting point-nya udah bagus. Ya, tinggal sekarang bagaimana profesional belajarnya terus diasah gitu ya. Oke, nah Bapak dan Ibu terima kasih, Ibu Nur Farhana, makasih Pak Wery, makasih Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba lihat, Bapak menerapkan menutup pembelajaran daring, tetapi dikombinasikan dengan daring asinkron ya, asinkron. Bapak dan Ibu, mohon diperhatikan. Tunggu sebentar, Bapak siapkan dulu. Oke, Bapak Ibu, silakan.
everyone. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di kelas daring asinkron Padlet ya. Itu ada link Padlet dan silakan Bapak Ibu ada satu pertanyaan reflektif yang harus Bapak Ibu jawab. Silakan. Kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan Padlet, boleh daftar dulu di www.padlet.com. Itu sign up yang free saja, yang basic, yang neon ya, yang tidak berbayar. Mendaftar pakai Google Gmail. Nanti Bapak Ibu silakan langsung masuk ke link Padlet kita untuk melihat atau menjawab pertanyaan. Oke, saya akan tampilkan Padlet kita. Oke, saya sudah melihat ada 3 orang yang mencoba bergabung, silakan. Ini tampilan Padlet kita, kelas. Jadi Padlet ini seperti kelas virtual ya, bisa digunakan untuk seperti LMS ya. Tapi yang versi sederhana dan ringan. Dan ini enak banget kalau digunakan untuk kuliah, silakan. Bagi kampusnya mungkin yang LMS masih dalam pengembangan atau sebagai alternatif sesekali biar beda. Kalau kita pakai LMS kampus kan kesannya agak formal gimana gitu ya. Sekali gunakan Padlet. Silakan Bapak Ibu dijawab pertanyaannya. Pertanyaan adalah apa hal positif yang Bapak atau Ibu rasakan atau dapatkan setelah mengikuti sesi ini? Pesan Pak Dion simple dan konkret gitu ya. Sudah ada 2 yang masuk. Silakan Bapak Ibu. Kita tunggu ya. Kita bisa monitor siapa saja yang telah bergabung, baru 6 orang, sedang ada 2 yang masuk, 6 orang sedang mengetik, siapa saja kita bisa cek ini. Aplikasi ini tidak perlu diinstal, jadi tidak akan makan memori HP, tidak akan memakan memori laptop ya, tidak perlu diinstal. Oke, baru 4 yang masuk. Kalau ada yang anonim berarti bisa jadi belum daftar, belum punya akun di Padlet bisa jadi, atau juga faktor jaringan juga boleh ya. Tapi semestinya itu sudah terdeteksi namanya. Seperti Ibu Imawati sudah bisa saya baca namanya. Oke. Ibu Imas juga sudah keluar namanya. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu 5 menit lagi. Waktu kita juga hampir habis. Ayo Bapak Ibu digas, dipercepat. Ayo Bapak Ibu, baru 20, kemana lagi? 10 lagi? Ayo, mahasiswa Pak Den, mana 20, 10 orang lagi? Sedang ngetik 3, berarti 7 orang lagi kemana?
Ayo Bapak Ibu, masih 7 orang lagi. 6 orang lagi. Empat orang lagi Bapak Ibu. Ada 4 ya, 4 orang lagi.